warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma Andriana selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan kelas 2B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Maulida absen 1, Ahmad Thorik Febriansyah absen 2, Evita Rosalinda absen 9, Muhammad Salih Bijaksana absen 17, dan saya pribadi, Sylvie Wulandari absen 24, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019. Di sini siapa sih yang nggak kenal PT Indofood? Kalau nggak kenal PT-nya, seenggaknya kita kenal lah ya produknya yang biasa kita makan di kos gitu, yaitu mie Indomie. Nah, langsung saja. Di sini kami akan membahas mengenai profil produk, mengenai strategi distribusinya, resiko bisnis, pasar dan persaingan pada usaha klien, selanjutnya sifat bisnis, dan dilanjutkan perbandingan laporan keuangan seperti perbandingan neraca, perbandingan laba rugi, perbandingan rasio keuangan, dan perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Nah, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, kepada Ahmad Thorik Febriansyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Sylvie Wulandari atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memulai presentasi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil dan strategi distribusi milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk pemiliknya itu Antoni Salim yang beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kafling 76 sampai 78 di Kota Jakarta. Nah, profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri terdapat produk mie instan Indofood. Nah, contohnya yaitu ada Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, ada Sakura, Intermie, dan mie telur cap 3 ayam. Itu untuk di mie instan. Yang kedua, di produk saus dan bumbu Indofood. Di sini terdapat sambal atau saus cabai. Yang kedua, kecap tomat. Yang ketiga, kecap. Kemudian ada bumbu instan. Dan yang terakhir, Indofood racik. Tidak hanya mie dan saus, PT Indofood ini juga menyajikan produk makanan ringan Indofood seperti Ciki, Citato, Jadzi, dan Qtela. Kemudian ada juga makanan bayi dan juga ada sereal. Yang pertama ada Promina, Matahari, GoFit, dan GoWell. Dan kemudian ada produk susu dari Indofood itu sendiri, yaitu Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Mentega Anggrek, Milk Kuat, es krim Purgrow organik. Dan kemudian ada juga produk tepung dan pasta dari Indofood, seperti yang kita pernah jumpai di toko-toko itu ada Bogasari, itu yang bisa dibuat sebagai kue biasanya. Ada Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Lencana Merah, Taj Mahal, La Fonte, dan Sedani. Kemudian ada minyak Indofood dan produk margarin, minyak dan margarin seperti Bimoli, Palmia, minyak salad bahagia. Untuk yang terakhir, di produk minuman, Indofood juga menyediakan produk minuman seperti Fresh, Ichiocha, Club, dan Fruitamin. Itu untuk profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian lanjut ke strategi distribusi dari PT Indofood. Baik, melanjutkan dari slide yang sebelumnya, yaitu tentang profil. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi yang dimiliki oleh PT Indofood itu sendiri. Baik,
Grup distribusi itu merupakan aset strategis dan bagian penting dari kegiatan operasional Indofood yang terintegrasi secara vertikal. Jaringan distribusinya yang sangat luas memastikan ketersediaan produk-produk Indofood dan pihak ketiga di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 1.300 distribution atau stock point yang berada di lokasi dengan outlet retail untuk melayani baik outlet retail tradisional maupun modern. Grup distribusi senantiasa dapat melayani konsumen serta memperoleh informasi perkembangan pasar dengan cepat. Itu merupakan strategi distribusi milik PT Indofood itu sendiri. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Berikut adalah risiko-risiko utama yang teridentifikasi. Yang pertama, risiko keamanan pangan sebagai produsen makanan dan minuman dalam kemasan yang melayani konsumen dari segala usia. Perseroan menghadapi risiko keamanan pangan atas produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan senantiasa menerapkan pengendalian ketat dalam setiap tahapan proses pengelolaan, dari penyediaan dan penanganan bahan baku hingga produksi dan juga distribusi produk. Berikutnya, risiko persaingan. Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri dalam meraih pangsa pasar dan berbagai peluang. Kondisi persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan dalam mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya. Untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan terus-menerus memantau perkembangan pasar, melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan konsumen. Berikutnya, resiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Biaya produksi dan harga jual produk yang dihasilkan perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan bahan baku. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga antara lain tingkat permintaan dan pemasok komoditas dan bahan baku, kondisi cuaca, tren konsumsi, regulasi, kondisi perekonomian dunia, dan nilai tukar rupiah. Untuk memitigasi risiko ini, perseroan terus menjalin kemitraan strategis dengan para petani dan pemasok dalam negeri, diverifikasi pemasok bahan baku, dan menggunakan substitusi bahan baku berbiaya tinggi tanpa mengurangi kualitas dari produk akhir. Perseroan juga melakukan simulasi harga komoditas dan bahan baku untuk memantau dampak pergerakan harga. Selanjutnya, risiko pemanasan global dan perubahan iklim. Ancaman cuaca ekstrim dan perubahan iklim terus meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pemanasan global telah berdampak pada perubahan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi dan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti penurunan atau peningkatan curah hujan secara ekstrim, kekeringan berkepanjangan, banjir, penurunan permukaan air tanah, dan bencana kebakaran hutan. Guna memitigasi risiko tersebut, perseroan menjaga tingkat persediaan bahan baku yang memadai, menjalin kemitraan dengan para pemasok, menetapkan langkah-langkah kontingensi yang memadai dalam menghadapi bencana, serta memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai untuk perlindungan terhadap kerugian finansial. Risiko berkelanjutan. Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan usaha perseroan yang berkelanjutan. Perseroan mengelola risiko tersebut dan berupaya menanamkan praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Sebagai bagian dari pengelolaan aspek lingkungan, perseroan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungannya. Dalam mengelola aspek sosial, perseroan senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang berlaku, melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan untuk mendukung kondisi kerja. Dalam mengelola aspek ekonomi, perseroan mengembangkan program-program penjualan yang melibatkan UMKM. Yang terakhir, risiko keamanan siber. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi, kebutuhan akan teknologi digital dalam kegiatan operasional sehari-hari menjadi tidak terhindarkan. Seiring
Seiring dengan perkembangan digitalisasi tersebut, berbagai ancaman dan serangan siber juga semakin meningkat. Sebagai organisasi yang telah melakukan digitalisasi dalam proses bisnisnya, perseroan selalu waspada dan terus mengadaptasi sistem keamanan siber secara terukur untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional sehari-hari dan keamanan sistem teknologi informasinya dari segala bentuk gangguan dan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Slide selanjutnya, pasar dan persaingan pada usaha klien. Target pasar dari Indofood adalah dari berbagai usia dengan berbagai macam produknya. Contoh pada produk mie instan, target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah karena produk ini menawarkan harga yang murah dan kepraktisan memasaknya. Untuk pesaing Indofood, ada biskuit Mayora yang bersaing dengan snack Indofood dan juga mie sedap dari Wings Group yang bersaing dengan Indomie. Selanjutnya, sifat bisnis. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis, yakni produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, dan distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda. Ya, terima kasih Saudari Evita atas waktunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan neraca dan laba rugi pada PT Indofood. Berikut ini adalah laporan neraca pada tahun 2018 dan 2019. Untuk yang sebelah kiri, laporan tahun 2018, dan yang sebelah kanan, laporan tahun 2019. Ini kita menggunakan dua laporan untuk perbandingannya. Ya, ini adalah neraca aset, yang mana untuk aset lancar terdapat penurunan sebesar 6% yang diakibatkan menurunnya investasi jangka pendek yang awalnya 4.118 miliar 253 juta menjadi 55 miliar 492 juta. Sedangkan pada aset tidak lancar naik sebesar 2%. Hal ini menyebabkan aset keseluruhan itu turun sebesar 0,3%, meskipun sedikit tapi tetap terjadi penurunan. Lalu untuk liabilitas, terdapat penurunan pada liabilitas jangka pendek sebesar 20% yang disebabkan oleh utang transrisif dan utang obligasi yang telah terbayar pada periode sebelumnya. Dan kenaikan pada liabilitas jangka panjang sebesar 11% dikarenakan kenaikan pada seluruh utang jangka panjang namun tidak terlalu signifikan sehingga perubahannya tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya untuk ekuitas terdapat kenaikan sebesar 8% dikarenakan kenaikan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik. Lalu selanjutnya adalah perbandingan laporan laba rugi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk yang sebelah kiri itu laporan tahun 2018 dan yang sebelah kanan itu laporan tahun 2019. Ya, pada laporan laba rugi dapat dilihat adanya peningkatan pada penjualan yang menyebabkan tingginya laba kotor sehingga naik 11%. Lalu juga menurunnya biaya operasional yang menyebabkan meningkatnya laba operasional sebesar 15%. Lalu terdapat penurunan pendapatan komprehensif lain sebesar 50%. Namun hal ini tidak menyebabkan penurunan laba tahun berjalan komprehensif, namun sebaliknya naik sebesar 4%. Hal ini karena pendapatan komprehensif lainnya tidak terlalu besar. Ya, cukup untuk perbandingan neraca dan laporan laba rugi. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salik. Kepada Saudara Salik, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Dinda. Saya akan menjelaskan perbandingan rasio keuangan. Rasio utang yaitu total utang dibagi total aset kali 100. 2018 terdapat 103,7%, 2019 terdapat 140,1%. Rasio utang ekuitas yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100%. 2018 terdapat 77,4%, 2019 terdapat 93,3%. Rasio utang laba kotor, total utang dibagi laba kotor dikali 100%. 2018 terdapat 184,8%, sedangkan 2019 terdapat 230,6%.
Rasio utang modal yaitu total utang dibagi total modal kali 100%. 2018 terdapat 3.586,6%. 2019 4.012,9%, sehingga dapat ditentukan tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Silvi. Terima kasih kepada saudara Salik atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Hal pertama yang akan saya bahas mengenai penjualan neto. Jadi, PT Indofood membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar 76,59 triliun di tahun 2019. Hal ini meningkat 4,4% dari 73,39 triliun di tahun 2018. Adanya peningkatan ini didorong oleh peningkatan penjualan grup CBP dan Bogasari. Sepanjang tahun 2019, perseroan mencatat penjualan di luar Indonesia sebesar 598 juta US dollar atau sekitar 11% dari penjualan neto konsolidasi. Adanya peningkatan penjualan neto berhubungan dengan laba bruto perseroan. Jadi adanya peningkatan penjualan tadi yang sudah saya jelaskan berakibat juga pada laba bruto perseroan meningkat 12,4% menjadi 22,72 triliun di tahun 2019 dari 20,21 triliun di tahun 2018. Margin laba bruto naik menjadi 29,7% di tahun 2019 dari 27,5% di tahun sebelumnya atau tahun 2018. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai total aset. Total aset PT Indofood ini pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 96,20 triliun. Angkanya cukup besar ya teman-teman. Namun angka segini ini ternyata turun 0,4% dari tahun sebelumnya, yaitu 96,54 triliun pada tanggal 31 Desember 2018. Total aset pada akhir tahun 2019 ini terdiri dari total aset lancar sebesar 31,40 triliun dan total aset tidak lancar sebesar 64,80 triliun. Total aset lancar mengalami penurunan terutama disebabkan oleh turunnya persediaan neto dan investasi jangka pendek. Sedangkan total aset tidak lancar atau fixed asset itu meningkat terutama karena disebabkan oleh kenaikan aset tetap neto sehubungan dengan peningkatan kapasitas. Selanjutnya untuk mengenai liabilitas secara total dan liabilitas jangka pendek saja. Untuk total liabilitas, PT Indofood ini membukukan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 42,00 triliun. Hal ini juga turun sebesar 9,9% dari sebelumnya, yaitu 46,62 triliun pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini ternyata disebabkan oleh penurunan utang. Untuk total liabilitas jangka pendek mengalami penurunan juga, dan penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya utang jangka pendek, sedangkan total liabilitas jangka panjang ternyata meningkat karena adanya kenaikan utang jangka panjang. Posisi keuangan perseroan tetap berada pada kondisi sehat. Rasio utang kotor terhadap ekuitas dan rasio utang bersih terhadap ekuitas ini masing-masing sebesar 0,42 kali dan 0,17 kali di tahun 2019 dibanding dengan 0,60 kali dan 0,42 kali di tahun 2018. Baik, untuk yang terakhir mengenai total ekuitas, kemampuan membayar hutang dan kolektibilitas. Untuk total ekuitas pada PT Indofood
tanggal 31 Desember 2019 ini mencapai 54,20 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 49,92 triliun. Kenaikan ini terjadi karena laba yang dihasilkan sepanjang tahun 2019 ini dikurangi dengan pembayaran dividen untuk tahun buku 2018. Untuk kemampuan membayar hutang, rasio total liabilitas terhadap total ekuitas menjadi 0,77 kali di tahun 2019, turun dari 0,93 kali di tahun 2018. Rasio interest coverage turun menjadi 7,6 kali di tahun 2019 dari 7,8 kali di tahun 2018, terutama dikarenakan oleh lebih tinggi beban bunga seiring dengan naiknya rata-rata total funded debt. Yang terakhir mengenai kolektibilitas, total piutang usaha pada PT Indofood ini tanggal 31 Desember 2019 mencapai 5,41 triliun. Oke, finish. Jadi tadi merupakan sedikit penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah kalimat, salah ucap, dan salah waktu menjelaskan. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.